Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang proses pengembangan sistem informasi. Dengan saya sendiri, Melia Agustina. Saya Laras Naila Izati. Saya Salsabila Diananda. Dan saya Tessa Amanda. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau system development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem dapat berupa 1. Ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, kecurangan yang disengaja menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan. Kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Yang ketiga, tidak efisiensinya operasi. Yang keempat, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah diterapkan. Selanjutnya ialah 2. Pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengelolaan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru. Karena adanya perubahan ini, maka menyebabkan sistem yang lama tidak efektif lagi, sehingga sistem yang lama sudah tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip pengembangan sistem. Yang pertama yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. 3. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang keempat ialah investasi yang terbaik harus ternilai. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terbaik atau yang terdidik. Yang keenam, tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketujuh, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ialah proses pengembangan sistem. Yang pertama ialah performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja atau hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transkrip atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk melengkapi pekerjaan tersebut. Yang kedua, informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat atau keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi dalam pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Proses pengembangan sistem yaitu adalah seperangkat aktivitas, metode, dan praktik, serta alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem dan software. Pada awal perkembangan sistem informasi ini, pengembangan sistem informasi akan dilakukan oleh seorang profesi yang kita sebut sebagai programmer. Suatu sistem yang akan diterapkan dalam suatu organisasi biasanya akan melalui berbagai tahapan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan analisis sistem. Apa itu analisis sistem? Dalam menerapkan sistem informasi, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis sistem. Hal ini dimaksudkan agar sistem benar-benar applicable dalam suatu kerangka organisasi tertentu. Analisis sistem merupakan suatu upaya untuk mencari spesifikasi hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu sistem, baik dalam pemakaian sistem maupun ruang lingkup pekerjaan sistem tersebut. Dalam melakukan analisis sistem, seorang analisis sistem harus melakukan penelitian secara umum sebelum melakukan analisis secara terinci. Selanjutnya, B. Rasional analisis sistem. Terdapat beberapa pertimbangan kenapa diperlukan analisis sistem dalam suatu organisasi. Pertimbangan tersebut antara lain problem solving,
Sistem yang ada atau sedang berjalan tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak efektif dan efisien, sehingga perlu diperbaiki. Next, design system. Desain merupakan upaya untuk menggambarkan, merencanakan pembuatan sketsa atau penyusunan elemen-elemen menjadi suatu kesatuan yang utuh. Desain sistem berarti memadukan sistem sebagai suatu keseluruhan. Dalam melakukan desain sistem, analisis sistem harus sudah mengetahui paling tidak 3 hal, yaitu keluaran atau output, masukan atau input file yang dibutuhkan dalam tahap permulaan, langkah menentukan desain konseptual sering dipadankan dengan feasibility design atau gross design, high level design sangat penting. Mengingatkan hal ini akan sangat berpengaruh pada arah dan kejelasan sistem informasi yang manajemen yang akan digunakan. D. Implementasi sistem. Desain sistem yang sudah dipilih baik itu untuk mengisi sistem baru maupun mengganti sistem yang lama. Dalam penerapan perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kendala yang sifatnya praktis yang belum terpikirkan dalam model desain yang dipilih.